orang-orang yang gemuk itu memang penyayang gitu ya Hmm. Mas ya gitu. Jadi kalau ada makanan sisa itu sayang, Saya gitu. Sayang dihabisin gitu ya. Penyayang dia, penyayang. Oke. penyayang makanan. Kalau dipikir gitu Hmm. kan, lebih sayang mana makanan itu nggak habis atau lebih sayang usus Ya, lambung ya, kita ya, gitu ya, kan. ya, ya. Nah, nggak mikir gitu, tapi Mhm, itu refleksnya terjadi. Nah, mhm, inilah yang disebut brain lock. Brain lock adalah sebuah mekanisme di mana kita itu nggak bisa berpikir logis gitu. mhm, Pokoknya kalau udah A ke B ke C ya harus begitu, mhm, nggak bisa nggak. mhm, Pokoknya kalau nyampe rumah ya harus buka gitu kan mhm. ya. Kemudian kita pergi meeting Mhm. atau bertamu gitu kan ya. Kemudian dikasih makan nih sama yang punya rumah. Makan makan dulu. Aduh, saya udah makan. Allah, makan dikit aja gitu aja. Kok sini sini Mhm. makan gitu kan ya gitu. Makan kalau saya lagi. Ya, alasannya apa? Nggak enak, udah ditawari makan Iya, kok. Gitu kan. jarang-jarang lo makan lumpia ini lo baru cuma ada di sini gitu-gitu biasanya. Banyak pembenarannya nih. Masa rezeki ditolak gitu Iya kan. benar. Jadi ya udah akhirnya makan gitu ya. Terus kalau nanti makan sama keluarga gitu kan ya, nanti ada makanan yang tersisa gitu. Waduh, sayang ya gitu dihabisin. Mhm. Gitu kan Habisin gitu. nanti ayamnya mati lo kalau nggak dihabisin ya Iya, kan. jauhnya mati Mhm. habisin deh gitu. Jadi emang orang-orang yang gemuk itu emang penyayang gitu ya Mhm. Mas ya. Gitu. Jadi kalau ada makanan sisa itu sayang Saya gitu. Sayang dihabisin gitu ya. Penyayang dia, penyayang. Oke. penyayang makanan. Kalau dipikir gitu Mhm. kan, lebih sayang mana makanan itu nggak habis atau lebih sayang usus Ya, lambung ya, kita ya, gitu ya, ya kan. ya, ya. Nah, nggak mikir gitu, tapi Mhm, itu refleksnya terjadi. Nah, mhm, inilah yang disebut brain lock. Brain lock adalah sebuah mekanisme di mana kita itu nggak bisa berpikir logis gitu. mhm, Pokoknya kalau udah A ke B ke C ya harus begitu, mhm, nggak bisa nggak. mhm, Pokoknya kalau nyampe rumah ya harus buka gitu kan mhm, ya. mhm, Ada klien yang ngomong, saya tuh heran, tiap kali saya tuh pulang rumah gitu mhm, ya dari kantor, mhm. saya tuh harus mampir ke Indomaret atau Alfamart kan ya. Ya, ya. Pokoknya harus mampir gitu, nggak tahu pokoknya ya udah Pasti mampir aja belok aja kayaknya gitu ya. belok aja Mhm, tiba-tiba gitu mhm, kan mhm, terus beli gitu makanan camilan gitu nyampe rumah ya dicemil gitu mhm. cuma hanya untuk begitu doang gitu kan dan itu kayaknya udah refleks gitu. Nah, itulah yang disebut brain lock. Oke, brain lock ini sebenarnya adalah sebuah program yang terbangun di dalam pikiran manusia Mhm, yang membuat manusia jadi kayak robot yang nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya ya harus itu, udah mhm, mhm, harus itu harus terjadi mhm. ya. Sehingga akhirnya gimana mau kurus gitu kan ya kalau itu terus Ya, ya, dipelihara ya, gitu kan ya. Mas. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang seringkali orang itu akhirnya mengalami yo-yo diet gitu ya. Mau kayak gimana pun gitu ya, ketika programnya nggak diberesin, ya dia akan kembali lagi dan kembali lagi dan kembali lagi. Oke. Itu yang sering terjadi. Mas Aris, si Brainlock ini dapat dari mana sih? Kenapa muncul di satu Program. orang Nah, tertentu gitu? kenapa muncul? Karena dia itu kuat, Mas. Karena ada ikatan emosi yang terbentuk. Ikatan emosi ini yang membuat kita itu merasa nyaman. Ya, ketika misalkan nonton Netflix sambil makan, itu ada rasa nyaman yang Mhm, terbangun. mhm. Rasa nyaman ini yang menjadi pengikat, gitu, yang membuat refleks ini tuh makin kuat, gitu ya. Dan rasa nyaman tiap orang beda-beda berarti ya? Beda-beda, Oh, oke. beda-beda, Oke. gitu. Ketika rasa nyaman itu dipelihara terus-menerus, tidak di break patternnya, tidak dipotong, Mhm, tidak dirusak mhm, patternnya, mhm. dia akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan orang-orang yang bersangkutan akan menjadi semakin susah lepas dari kebiasaan itu. Dan Jadi, si ini kan nggak muncul dalam semalam kan? oh Si enggak, rasa bener nyaman banget, ini. enggak Mas, enggak, ini enggak muncul dalam semalam. Ini tuh, ini muncul ketika pertama kalinya ya, ini Mhm, pertama kalinya mhm, ya, pertama kalinya adalah ketika dia mengalami satu kondisi emosi tertentu, contoh misalkan dia lagi kesepian, terus di sebelahnya itu contoh ada es krim mhm, gitu kan, pas dia lagi kesepian makan es krim gitu.
terus dia itu merasakan kelegaan gitu. Iya, Nah, di iya. sana pikirannya akan mengasosiasikan bahwa kenikmatan es krim itu bisa menutupi kesepiannya. Oke. Nah, di sanalah Mas, di sanalah akan diulang lagi besok. Besoknya sama dia kesepian lagi, terus dia inget nih, kemarin gua kayak begini gua makan es krim. Coba deh bener nggak ya gitu. Coba dia makan lagi, beneran loh, lega, dingin, rasanya enak banget. Hmm, hmm, Sesaat dia lupa, dia menikmati es krim, lupakan kesepiannya hmm. gitu. 2 kali Mas diperkuat. Ketiga kali begitu lagi, keempat kali udah jadi habit terus begitu. Nah akhirnya jadi habit.